Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Baik. Salam semangat. Semangat, semangat luar biasa. Oke, pada hari ini alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu memulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap. Siap. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Bapak akan mengecek kepemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat tentang materi apa? Ya, teks laporan hasil observasi. Oke, saya akan menunjuk beberapa orang untuk mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi.
teks laporan hasil observasi. Merupakan jenis teks yang ditulis berdasarkan observasi yang telah dilakukan terhadap objek. Oke, tepuk tangan untuk yang pertanyaan selanjutnya, teks laporan hasil observasi itu harus berdasarkan sesuatu yang terjadi betul di lapangan atau bersifat faktual. Nah, apa yang dimaksud dengan faktual? Silakan. Adalah teks yang berdasarkan dengan fakta. Ya, faktual itu adalah sesuatu yang berdasarkan fakta. Oke, applause. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks laporan yang digunakan untuk melaporkan sebuah peristiwa yang berupa hasil penelitian, yang penelitian itu bersifat faktual. Saya harap kalian sudah paham tentang teks LHO tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan menggiring opini kalian untuk menebak judul apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Bentuk tulisan dalam istilah pelajaran bahasa Indonesia ada istilah lain dari tulisan itu. Apa istilah lain dari sebuah tulisan? Ada yang tahu? Teks. Oke, teks, betul. Close buat Alivia. Kemudian sesuatu yang menghibur dianggap lucu dalam sebuah sastra Indonesia memiliki istilah lain. Apa istilah tersebut? Salsa? Apa? Yang keras? Anekdot. Kurang kencang? Teks anekdot. Iya, anekdot. Applause untuk Salsa. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang teks Anekdot. mengungkapkan kritik lewat senyum. Jadi ternyata mengkritik itu tidak mesti harus marah melulu, harus senyum, harus ramah. Oke, anak-anakku, saya akan mengajak kalian untuk menganalisa sebuah gambar. Silakan kalian analisa, kalian teliti gambar tersebut, dan kalian usahakan untuk memahami tentang gambar tersebut. Oke. Di sini ada seorang pelajar ya, sedang bawa buku pulang sekolah. Di sampingnya ada orang yang berbadan gemuk sedang minum dan main games. Ya. Di dalam ruangan di depannya ada sebuah pizza. Silakan diperhatikan gambarnya. Sudah? Sudah? Oke. Dari gambar di samping, apa yang bisa kalian pahami? Ada yang mau memberikan pemahamannya? Silakan. Sebelum ada wabah corona, kita bisa selalu beraktivitas di luar ruangan, mulai kayak olahraga, pulang sekolah, berjalan. Sedangkan pas ada corona, semua aktivitas diberhentikan termasuk sekolah. Jadi kita stay di rumah, makan, nonton TV, tanpa ada aktivitas. Jadi kita obesitas tanpa aktivitas. Udah? Oke, close sekali. Jadi gambar di samping ini menjelaskan bagaimana corona itu memberikan efek dan dampak yang luar biasa ya untuk kehidupan anak tersebut. Yang tadinya dia kurus karena corona tidak ada kegiatan, akhirnya dilakukan makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, main game, sehingga badannya membesar, obesitas ya. Gitu. Ada lain yang mau menambahkan? Saya Oke, Salsa silakan. waktu corona
Ya, betul. Oh. Jadi seperti yang tadi sudah ditambahkan bahwa gambar di samping itu menunjukkan sebuah kritik tentang fenomena pandemi corona yang terjadi di negara kita. Bahkan bukan negara kita doang, ya, terjadi di seluruh dunia. Ya, maka disebut dengan pandemi atau wabah yang menyeluruh seluruh dunia. Ya. Kalau wabah yang terjadi hanya di beberapa tempat saja, itu disebut dengan endemi. Apa? Endemi. Ya. Oke, anak-anak. Selanjutnya, nah, dari gambar di depan kita bisa melihat bahwa mengkritik sebuah masalah itu tidak mesti harus dengan kata-kata yang serius. Bisa juga dengan karikatur atau gambar seperti di depan. Lucu, ya, kelihatannya simple, ya. Tidak terlalu banyak basa-basi, poinnya kena. Setiap orang yang melihat gambar ini pasti tahu, ya, perubahan antara kedua gambar tersebut. Dari yang mulai dia kurus karena sering beraktivitas kan, lihat keringetnya. Ya. Orang kalau beraktivitas keringetnya bercucuran sehingga badannya stabil. Tapi kalau dia cuma makan, main, duduk sehingga badannya membes, tidak ada keringat yang dikeluarkan seperti ini anak ya. Oke. Selanjutnya kita tadi sudah membahas sedikit dan sudah paham ya apa itu teks anekdot. Selanjutnya saya pengen tahu sih, pasti kalian itu pernah yang namanya mengkritik orang kan, atau dikritik. Kalau bahasa sekarangnya di komen, ya, baik itu secara langsung ataupun melalui media sosial. Oke, siapa yang ingin berbagi pengalaman tentang mengkritik dan dikritik oleh orang lain? Oleh Amel, silakan. Jadi saya pernah mengkritik teman saya. Oke, siapa yang mau berbagi pengalaman? Oke, Amel, silakan. Jadi saya pernah mengkritik teman saya, nah tapi kalimatnya itu kurang sopan, jadi dia merasa tersinggung. Nah dari pengalaman tersebut saya belajar bahwa mengkritik seseorang itu harus menggunakan kata-kata yang sopan agar orang itu tidak merasa terjatuhkan atau dijatuhkan. Nah dari situ juga kita bisa belajar kalau misalkan kita dikritik orang harus menerima dengan lapang dada, karena siapa tahu kritikan itu tuh bisa membuat kita menjadi lebih baik. Oke, applause untuk Amel. Jadi kawan kita Amel ini pernah mengkritik orang dengan bahasa yang kurang sopan ya, sehingga yang dikritik itu tersinggung. Pun sebaliknya, dia pernah merasakan sebuah kritikan yang cukup menyakitkan barangkali, sehingga juga menyinggung perasaannya. Nah, jadi itulah fungsi daripada teks anekdot. Kita menggunakan sebuah lelucon, sebuah candaan untuk mengkritik. Di samping menggunakan bahasa yang sopan, kita juga bisa tersampaikan tuh maksud dan tujuan kita untuk mengkritik seseorang. Oke anak-anak, selanjutnya saya akan minta kalian untuk meneliti sebuah teks. Silakan buka bukunya, halaman 16 sampai 17. Di situ ada teks yang kemarin, teks tentang contoh teks anekdot ya. Ya. Oke, sudah? Di halaman tersebut kalian saya minta untuk berkelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Kalian buat sebuah ringkasan dan resume ya tentang apa saja yang ada di teks tersebut. Lalu nanti saya minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya. Oke, silakan diskusi. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke saya.
Silakan kalian temukan kritik dan sarannya dari teks tersebut ya. Kritik dan sarannya. Gimana? Ya, jadi dalam teks tersebut tuh apa kritik yang bisa kita ambil dan apa saran yang ada di dalam teks tersebut. Ada pertanyaan? Ada aman ya? Bagaimana? Kelompok 3 ada kesulitan? Aman ya? Kelompok 1 aman? Kelompok 2 aman? Oke, silakan. Cari kritik yang bisa kita ambil dari teks tersebut, lalu saran apa yang bisa diberikan dari teks tersebut, sehingga kita memiliki wawasan tambahan tentang kritik dan saran yang ada di teks tersebut. Ya, betul, seperti itu. Oke, waktu diskusinya habis. Ya. Sebelum kita memulai presentasi kelompok, ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, Bunga, silakan. Kenapa dalam mengkritik seseorang kita harus menggunakan bahasa yang sopan? Oke, pertanyaan yang bagus. Aplaus dulu Bunga. Jadi, kenapa Pak kita harus menggunakan bahasa yang sopan ketika mengkritik orang?
Yang pertama, agar dia tidak tersinggung. Yang kedua, agar kritik yang kita sampaikan itu bersifat membangun. Ya. Dan juga jangan lupa ketika kalian memberikan kritik, berikan juga solusinya supaya orang yang kita kritik itu dia tahu harus berubah ke arah mana agar lebih baik. Oke, silakan kelompok 4 maju ke depan. Teman-teman yang lain tolong perhatikan ya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil analisa teks anekdot. Cerita di sini menceritakan tentang suatu yang menemani istrinya mulai bisa kedokter dan siswa merasa senang karena sudah memiliki anak. Siswa merasa sedih karena keluarganya suami bersalah. Cerita tersebut menyimpulkan bahwa memberi itu tidak selalu senang ada kecandaan. Lah. Cerita tersebut menyimpulkan bahwa mengkritik itu tidak selalu dengan nada serius, tapi bisa disampaikan melalui candaan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, applause. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Oke, Rizka, boleh? Angkat suara Rizka. Untuk saran saya dari cerita tersebut, mungkin kalau untuk kebutuhan ekonomi depan selalu mempersiapkan sebelum memiliki baik, mungkin untuk mempersiapkan kebutuhan ekonomi depan setiap dia memisahkan diri Pak. Ya, betul. Applause untuk Rizka. Jadi anak-anak, dari teks tersebut kita bisa memahami bahwa memang ada istilah banyak anak, banyak rezeki. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi jauh lebih baik sebelum kita berencana punya anak banyak, kita juga harus mempunyai yang namanya mitigasi finansial. Kita juga harus mempersiapkan dan memperhitungkan nih, kira-kira kalau saya punya anak satu, kebutuhan sampai dia nanti besar berapa, seperti itu ya. Oleh karena itu manajemen finansial, manajemen keuangan juga harus diperbaiki. Beli barang-barang yang dibutuhkan ya. Jangan hobi hanya flexing, pamer sana sini, tapi hasil utang atau sebagainya. Lebih baik kita hidup sederhana tapi tidak punya Oke, applause untuk semua. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan sedikit penjelasan kalian supaya kalian lebih tajam pemahamannya tentang beberapa yang berkaitan dengan teks anekdot. Yang pertama adalah ciri-ciri teks anekdot. Bersifat lucu ya. Jadi yang namanya anekdot itu harus lucu. Kalau tidak lucu namanya bukan anekdot ya. Yang kedua, bersifat menyindir. Karena tujuannya kita tadi untuk mengkritik, maka anekdot tersebut juga harus menyindir. Kalian pernah nggak sih nonton video stand up comedy? Nah, biasanya kan di situ kan ada sesi roasting ya kan? Ada penyampaian pendapat dari si tokoh tersebut yang isinya biasanya dia menceritakan kehidupannya, menyindir masa lalunya, menyindir pekerjaan dan sebagainya, yang kemudian hal itu secara tersirat, secara tidak langsung dia sedang kritik, tapi di antara lain juga menghibur, mengandung unsur kritik tadi ya, bersifat menghibur. Nah, kalau dia berupa teks maka menghibur si pembaca. Kalau dia berupa video visual maka menghibur si yang menonton. Dan cerita yang disajikan menyerupai dongeng, ya, menyerupai dongeng. Artinya dia bercerita
di depan halayak umum mendongeng, tapi dongengnya itu berisi kritikan dan sebuah lelucon. Paham semua? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa manfaatnya jika kita mengkritik melalui teks anekdot? Oke, manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengkritik teks anekdot. Manfaatnya adalah orang yang kita kritik tidak merasa dikritik, sehingga mengurangi potensi dia untuk tersinggung. Ya, kenapa? Karena anekdot itu lucu, menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak secara langsung mengkritik. Oke, applause untuk Raisa. Selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Yang pertama apa? Atraksi, Yang kedua? orientasi, Yang ketiga? krisis, Yang keempat? reaksi, Dan yang kelima adalah? moral, Ada berapa strukturnya? 5. Nah, cara menganalisa teks anekdot yang tadi kalian pelajari itu. Yang pertama kan kalian ngapain? Membaca dulu kan. Yang kedua, menentukan isi cerita, ya, dan memahami tentunya. Dan yang ketiga adalah tentang bagiannya. Termasuk di situ nanti ada kesan dan pesan yang disampaikan melalui teks anekdot. Oke. Salam semangat. Semangat, luar biasa. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Ya, malam itu. Ali udah mulai konsentrasi ya. Oke anak-anak, jadi itu tadi pembahasan kita tentang teks anekdot. Ya. Hal baru apa saja sih yang kalian dapati ketika kita mempelajari teks anekdot tadi? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Yusuf silakan. Minta suaranya. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari teks anekdot? Seru, terus lucu ya. Kita jadi tahu ya. Jadi tahu cara mengkritik yang baik dan benar. Mungkin Rizka bisa menjelaskan lebih detailnya. Setelah saya belajar teks anekdot, saya merasa senang. Udah keras suaranya. Setelah saya belajar teks anekdot, saya merasa senang karena saya sadar bahwa anekdot itu ternyata bukan hanya sekedar cerita lucu, tetapi juga mengandung kritik dan pesan moral. Dari teks tersebut saya belajar bahwa humor itu ternyata juga bisa digunakan untuk menyampaikan dengan cara yang halus dan juga menghibur. Maka dari itu hal itu membuat saya merasa termotivasi untuk belajar lebih kreatif dan juga kreatif dalam menulis dan bercerita. Dari itu juga Oke, cukup. Aplaus untuk Rizka. Jadi seperti itu ya. Oke. Berarti kalian saya anggap sudah paham nih kayaknya ini ya. Sudah bisa menjelaskan tentang teks anekdot. Apa teks anekdot? Teks yang tulisan cerita lucu untuk ciri-cirinya yang pertama bersifat lucu. Yang kedua menyindir. Yang ketiga mengkritik. Dan cara menyampaikannya itu seperti dongeng. Oke. Strukturnya yang pertama abstraksi. Yang kedua ketiga
tugas untuk kalian. Nanti di rumah silakan kalian cari contoh teks anekdot, pelajari. Nanti masing-masing orang akan perform tampil ke depan untuk melakukan stand up comedy melalui teks anekdot. Setuju? Oke. Karena waktu sudah habis anak-anak, sebetulnya saya ingin berlama-lama di sini, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, untuk itu mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Al-Hamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum.